Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Yulianti, NIM B1018414. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal Managing Chinese Millennial Employees and Their Impact on Human Research, Management Transformation and Empirical Study. Abstrak, generasi milenial yang memasuki dunia kerja di Cina telah mengubah sistem kerja, tetapi juga tantangan bagi manajer SDM dan generasi karyawan yang lebih tua. Menurut penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perbedaan terjadi secara signifikan dalam beberapa hal dibandingkan dengan generasi sebelumnya dalam dunia kerja. Tetapi kurangnya penelitian secara mendalam membuat manajer sulit memahami milenial di Cina dan dampaknya pada SDM di perusahaan. Untuk membantu organisasi memberikan kebijakan dan praktik SDM bagi generasi milenial, penelitian ini pertama-tama memahami karakteristik karyawan milenial di Cina dengan menggunakan Guide by Self-Determined Theory yang membahas tentang pengelolaan karyawan milenial di Cina dan mengembangkan sumber daya manusia yang mampu menjawab kebutuhan karyawan generasi milenial. Pada penelitian ini didapatkan responden berdasarkan data survei pada 519 karyawan milenial dan subset dari 150 wawancara dari 60 perusahaan. Metodologi penelitian wawancara dipilih 150 karyawan milenial dari 6 perusahaan yang dipilih dari 60 perusahaan. Menghasilkan tabel perbandingan perbedaan kesejahteraan karyawan milenial dan non-milenial di Cina. Wawancara tersebut dilakukan pada perusahaan di berbagai industri di Cina. Karyawan yang berpartisipasi dalam kegiatan survei kuesioner dipilih secara acak dan semuanya telah bekerja di perusahaan tersebut selama 6 bulan lebih. Wawancara dilakukan secara one-to-one. Temuan wawancara. Gaya kepemimpinan, kompensasi, dan iklim tim merupakan pendapat yang sering dikemukakan saat wawancara. Perspektif pada kinerja perusahaan merupakan motivator karir bagi generasi milenial. Jika perusahaan memiliki kinerja yang baik, maka generasi milenial mampu memiliki pencapaian karir yang baik juga. Selain itu, faktor kesehatan juga merupakan hal yang penting, terutama pada konteks kerja lembur. Generasi milenial merasa perusahaan perlu menyediakan waktu luang bagi karyawan atau partisipasi dalam kegiatan olahraga. Sehingga sebagian besar karyawan berharap perusahaan lebih mementingkan kenyamanan karyawannya dibandingkan dengan kinerja yang dilakukan terus-menerus. Generasi milenial secara percaya jika kenyamanan dalam perusahaan terwujud, maka karyawan mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik dan memuaskan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perbedaan nilai kebutuhan dan aspirasi karyawan milenial dibandingkan dengan pekerjaan lain. Alasan manajer mengidentifikasi perilaku karyawan milenial yang cenderung berbeda dengan karyawan masa dulu. Nilai-nilai yang dianut berbeda dan lebih mementingkan diri sendiri. Selanjutnya, terdapat perbedaan persepsi yang jelas antar generasi yang dibuktikan dengan data nilai intrinsik. Data penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan antara manajer SDM Cina dan karyawan milenial Cina bergantung pada keinginan karyawan milenial untuk membuktikan kemampuan mereka. Untuk menjalankan keyakinan mereka adalah diperlukannya seseorang yang bertanggung jawab dan mampu belajar dengan cepat dan patut untuk dicontoh. Banyak perusahaan di Cina kurang mengerti cara memberdayakan milenial dikarenakan beberapa faktor yang melatar belakanginya. Pemberdayaan secara terstruktur dan psikologis merupakan pendorong komitmen dalam perusahaan industri. Terstruktur maksudnya manajer mampu memberikan dukungan atau motivasi, informasi, dan sumber daya mampu digunakan sebagai dampak psikologis dalam lingkungan kerja. Karyawan mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan khususnya generasi milenial yang diharapkan mampu menyerap setiap informasi dan sumber daya dan menerapkannya dalam lingkungan kerja. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.